Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di sesi buffer atau bahas FR subscriber. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif. Dan fokus kita adalah kepada soal-soal tentang tambahan pekerja. Dan hari ini kita masuk di bagian ke-9 ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman mengikuti pembahasan soal pada hari ini, teman-teman bisa cek di bagian 1 sampai 8 yang mana sudah dibahas beberapa materi tentang PIU. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan soal ini adalah soal tantangan di video di part sebelumnya atau di bagian ke-8. Dan akan kita bahas dulu, setelah ini baru kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang tambahan pekerja. Oke, sekarang kita kerjakan dulu soal yang kemarin. Untuk memberi jamuan makan kepada 14 orang tamu diperlukan 2 kg beras. Bila akan memberi makan 35 orang tamu, maka beras yang diperlukan adalah berapa? Nah, ini caranya adalah kita harus menentukan dulu apakah soal ini termasuk perbandingan yang senilai atau berbalik nilai. Caranya adalah kita bisa melihat ini dulu ya teman-teman ya. Di sini konteksnya apa ya? Memberikan makan kepada 14 orang tamu diperlukan 2 kg beras. Artinya semakin banyak tamunya, maka kita harus menyediakan makan semakin banyak juga. Sebaliknya, semakin sedikit tamunya, maka semakin sedikit pula makan yang harus kita siapkan. Maka dari itu, soal ini adalah termasuk perbandingan yang senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, maka kita bisa menuliskannya di sini 14 orang itu bisa menggunakan 2 kg beras. Kemudian kalau 35 orang, ini berapa kilogram beras yang harus disiapkan? Nah, seperti itu. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa kilogram beras dan ini adalah perbandingan yang senilai, maka di sini bisa langsung kita kerjakan dengan 14 dibagi dengan 35 sama dengan 2 dibagi X. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. 14 dengan 35 itu sama-sama bisa dibagi 7. Ini sama-sama bisa dibagi 7, maka kita dapatkan di sini 2 dan di sini dapat 5. Maka bisa kita tuliskan 2/5 sama dengan 2/X. Nah, di sini pembilangnya ini sudah sama teman-teman, 2. Nah, maka di sini penyebutnya juga harus sama. Maka X-nya sama dengan 5. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah 5 kg seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang tambahan pekerja. Nah, di sini teman-teman akan saya berikan 3 soal pada video ini tentang tambahan pekerja, dan ini adalah tipe soal yang paling sering keluar. Tiga-tiganya memiliki tipe soal yang berbeda. Nah, jadi silahkan disimak teman-teman penjelasan dari awal sampai akhir supaya mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, nanti di akhir juga ada latihan soal yang bisa kakak-kakak kerjakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 14 pekerja. Agar pekerjaan dapat diselesaikan 5 hari lebih cepat dari rencana, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah berapa? Nah, di sini kita menggunakan konsep ya. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi ada 40 hari ya. Itu 14 orang pekerja gini ya, 14 pekerja. Nah, kemudian
agar pekerjaan dapat diselesaikan 5 hari lebih cepat ya. 5 hari lebih cepat berarti di sini kita bisa mengurangi ya. 40 dikurangi 5. Ya, kita dapatkan adalah 35 hari. Nah, itu tambahan pekerjanya berapa? Berarti 14 ditambah X pekerja, kan seperti itu kan ya. Oke, nah di sini yang atas ini adalah bisa kita namai waktu selesainya. Oke, waktu selesainya berapa? Kemudian yang di sebelah sini itu adalah banyak pekerjanya. Oke, banyak pekerjanya ya teman-teman ya. Setelah itu maka kita bisa menggunakan ini teman-teman ya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini sebenarnya konsepnya adalah perbandingan berbalik nilai. Ya, kenapa? Kenapa berbalik nilai? Karena coba, semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Begitu kan? Sebaliknya, semakin sedikit pekerjanya, semakin lama waktu penyelesaiannya. Maka ini kita menggunakan konsep berbalik nilai. Nah, kemudian kita bisa mengerjakan karena berbalik nilai, maka kita bisa menuliskannya di sini 40 dibagi 35 ya, sama dengan berbalik nilai itu gimana? Dibalik ya teman-teman ya. Yang belakang ini dibalik. Jadi 14 ditambah X dibagi dengan 14. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita sederhanakan 40 dengan 35 itu bisa dibagi 5 ya. Dibagi 5 ini dibagi 5. Yang satu dapat 8, yang satu dapat 7. Nah, begitu. Maka kita dapatkan 8 dibagi 7 sama dengan 14 ditambah X dibagi dengan 14. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita kalikan silang. 14-nya mengalikan 8, 7-nya mengalikan 14. Maka bisa kita tuliskan di sini 8 dikali 14 sama dengan 7 dikalikan 14 ditambah X. Nah, tapi teman-teman di sini jangan langsung dikalikan dulu 7 kali 14, 7 kali X, jangan seperti itu dulu ya. Di sini kita pindahkan dulu angka 7-nya ke ruas kiri ya, ke sini. Siapa tahu nanti bisa kita bagi. Oke, 8 dikalikan 14 dibagi dengan 7 kita dapatkan 14 ditambah X. Kemudian 14 dan 7 ternyata bisa kita sederhanakan. Dibagi 7 dapat 2, dibagi 7 dapat 1. Maka 8 kali 2 itu 16 sama dengan 14 ditambah X. Maka X-nya sama dengan 16 dikurangi 14. Maka X-nya sama dengan 2. Oke, berarti tambahan pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 5 hari lebih cepat adalah 2 pekerja. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, baik, ini kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar video ini. Nah, sekarang kita lanjutkan masuk ke soal tipe yang kedua. Tipe soal tentang tambahan pekerja yang kedua adalah seperti ini, kita baca dulu soalnya. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena terjadi suatu hal, setelah bekerja selama 9 hari, diliburkan selama 8 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai sesuai yang ditargetkan adalah A 10 pekerja, B 12 pekerja, C 16 pekerja, D 18 pekerja, E 20 pekerja. Nah, di sini kalau teman-teman mau coba dulu silahkan ya. Nah, di sini di Lesson Education itu kita untuk tipe soal yang seperti ini kita sudah memiliki rumus ya. Rumusnya adalah O kali L dibagi dengan T dikurangi K dikurangi L. Nah, ini bisa teman-teman cek di tentang tambahan pekerja di video sebelumnya juga sudah dibahas. Silahkan dicari ya teman-teman ya di video-video sebelumnya. Nah, di sini O itu apa? O itu adalah orang yang bekerja ya, orang yang bekerja. Kemudian L itu adalah hari liburnya, diliburkan berapa hari. Kemudian T itu adalah target kerjanya, targetnya rencananya ya, target atau rencananya berapa hari selesainya, seperti itu. Nah, K itu adalah lama bekerja sebelum libur ya.
kerja sebelum libur begitu. Nah, kita tinggal cek saja untuk soal ini. Jadi di sini adalah rumus untuk tambahan pekerja ya teman-teman ya. Tambahan pekerja. Nah, sama dengan rumusnya ini. Oke. Nah, orangnya kita cek dulu ada berapa? Ada 64 pekerja. Berarti kita tuliskan 64. Kemudian L itu apa tadi teman-teman? L itu adalah hari liburnya. Liburnya berapa? 8 hari. Oke, berarti dikalikan 8. Kemudian kita bagi dengan targetnya. Targetnya selesainya berapa? 49 hari. Maka 49 kita kurangi dengan K. K itu setelah bekerja selama 9 hari. K itu kerja sebelum liburnya. Itu 9 hari ya teman-teman ya. Kurangi 9, kemudian dikurangi lagi hari liburnya. Hari liburnya adalah 8. Maka kita bisa tuliskan 64 dikalikan 8 dibagi dengan 49 dikurangi 9 itu 40. 40 dikurangi 8 itu 32. Nah, kita sederhanakan sekarang. 64 dibagi 32 bisa ya teman-teman ya. Ini dapat 2, ini dapat 1. Maka kita dapatkan 2 kali 8 dibagi 1. Hasilnya adalah 16. Nah, maka untuk tambahan pekerjanya dari soal ini jawabannya adalah yang C begitu. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Kita ke tipe soal yang ketiga. Nah, ini sudah banyak yang tanya kemarin. Kita baca dulu soalnya, yuk. Renovasi sebuah bangunan dijadwalkan selesai 75 hari oleh 21 pekerja. Setelah 15 hari kerja, 3 orang sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi. Berapa hari mundurnya penyelesaian renovasi bangunan tersebut? A 10 hari, B 12 hari, C 15 hari, D 17 hari, E 20 hari. Nah, ini yang ditanyakan adalah bukan tambahan pekerjaannya teman-teman, tapi berapa hari mundurnya pekerjaan. Nah, ini juga sudah ditanyakan oleh teman-teman dari ini ya, yang sudah mengirimkan soal-soal ke Lesson Education seperti itu. Baik, sekarang untuk soal seperti ini kita boleh menuliskan begini teman-teman ya. Jadi saya tuliskan caranya. Yang pertama, di sini rencananya bagaimana? Rencananya adalah dijadwalkan 75 hari ya, 75 hari oleh berapa pekerja? Ya, oleh 21 pekerja. Maka kita tulis 21 pekerja. Nah, kemudian setelah 15 hari kerja, nah kita tulis di sini 15 hari kerja itu 3 orang sakit. Nah, di sini 3 pekerja ya yang sakit ya, 3 pekerja sakit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berapa hari mundurnya penyelesaian? Ya, yang ditanyakan adalah itu ya, pekerja ya, ini pekerja tipe loh ya, pekerja. Nah, seperti itu. Langkah pertama adalah kita kurangi dulu di sini ya. Nanti teman-teman kalau menemukan soal seperti ini caranya boleh menggunakan cara ini ya. Nah, ini berarti sisa harinya adalah 75 dikurangi 15 60. Nah, langsung dikurangi aja di bawahnya. Nah, ini adalah sisa pekerjanya. 21 dikurangi 3 berarti 18 pekerja. Nah, ini adalah sisanya ya, sisa pekerjanya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya kasih warna dulu. Oke, sisa harinya 60, kemudian sisa pekerjanya adalah 18. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kalau paham sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman kita bisa menggunakan rumus. Jadi lama pekerjaan selesai itu kita bisa gunakan seperti ini rumusnya. Lama pekerjaan selesai ya, lama pekerjaan selesai itu bisa kita gunakan rumus sisa kerjaan ya, sisa kerjaan
dibagi dengan sisa pekerja. Nah, sisa pekerja. Oke, sisa kerjaan dibagi dengan sisa pekerja. Nah, sisa kerjaan itu adalah sisa hari dikalikan dengan pekerja awalnya, ya, pekerja awalnya. Nah, ini sudah rumus teman-teman ya. Kalau mau dibuktikan juga bisa sebenarnya, tapi tidak perlu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya cara yang lain silahkan. Nah, oke, jadi lama pekerjaan selesai itu bisa dicari dari sisa hari dikalikan pekerja awal dibagi dengan sisa pekerja. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Ya, sisa hari ada berapa? Sisa hari tadi ada 60 gitu kan. Nah, kemudian pekerja awal tadi ada 21, maka dikalikan 21, kemudian dibagi dengan sisa pekerja ada berapa? 18. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan. 60 dan 18 sama-sama dibagi 6 bisa ya. Dibagi 6 ini dapat 10, dibagi 6 ini dapat 3. Nah, 3 dengan 21 dibagi 3, 21 dapat 7. 3-nya dapat 1, berarti 10 dikali 7 hasilnya adalah 70. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi lama pekerjaan selesai itu adalah 70 ya. 70 apa? 70 hari. Nah, gitu kan. Oke, ada 70 hari. Nah, berarti jawabannya bagaimana? Nah, karena selesainya adalah 70 hari dan tadi sisa harinya itu hanya 60, maka mundur. Nah, dari sini kita arahkan ke sini ya teman-teman ya. Maka 70 dikurangi 60 hasilnya adalah 10 hari. Nah, 10 hari itu adalah mundurnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini, soalnya boleh dituliskan seperti ini, urut dan nanti akan menemukan hasilnya. Oke, itu ya teman-teman untuk pembahasan kita tentang tambahan pekerja dan juga berapa hari mundurnya pekerjaan. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kita teman-teman. Tapi di sini kita masih ada latihan soal tantangan. Nah, silahkan bisa dikerjakan dan dijawab di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman Sobat Lesian Education yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video sebelumnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share dan video ini supaya bisa semakin berkembang channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.